Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ma'atus Syahadatuddin Nuria, biasa dipanggil Buria. Saya mengajar IPA sekaligus bertugas sebagai wakil kurikulum di SMP Al-Fatah Singosari. Nah, di sini saya ingin mengucapkan selamat bergabung pada siswa-siswi baru SMP Al-Fatah Singosari tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini selaku wakil kurikulum, saya ingin menyampaikan kurikulum yang ada di SMP Al-Fatah Singosari. Nah, di sini mungkin ada adik-adik yang berasal dari SD, ada yang berasal dari MI. Nah, tentu dari latar belakang yang berbeda itu, kalian akan mendapatkan gambaran. Jika sebelumnya mungkin kalian melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu menggunakan tematik. Nah, berbeda saat kalian sudah di SMP ini. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, di sini untuk SMP Al-Fatah Singosari, jumlah mata pelajarannya ada 17. Nah, di sini dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, untuk mata pelajarannya yaitu ada yang pertama adalah PAI, kemudian alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran per minggu, kemudian ada Al-Quran Hadis. Nah, alokasi waktunya adalah 1 jam per minggu. Akidah akhlak, alokasi waktunya adalah 1 jam per minggu. Untuk fikih, alokasi waktunya adalah 1 jam per minggu. Kemudian SKI atau sejarah kebudayaan Islam, alokasi waktunya adalah 1 jam per minggu. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, alokasi waktunya adalah 3 jam per minggu. Kemudian ada bahasa Indonesia, alokasi waktunya adalah 6 jam per minggu. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam, alokasi waktunya adalah 5 jam per minggu. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, alokasi waktunya adalah 4 jam per minggu. Kemudian ada bahasa Inggris, alokasi waktunya adalah 4 jam per minggu. Kemudian untuk seni budaya, alokasi waktunya adalah 3 jam per minggu. Untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, alokasi waktunya adalah 3 jam per minggu. Untuk prakarya, alokasi waktunya adalah 2 jam per minggu. Kemudian untuk bahasa daerah, alokasi waktunya adalah 2 jam per minggu. Kemudian untuk bahasa Arab 1 jam per minggu. Kemudian untuk ke-NU-an atau aswaja di sini alokasi waktunya adalah 1 jam per minggu. Nah, di sini untuk kegiatan belajar mengajar dimulai pada hari Sabtu, dan karena kalau misalkan pada hari Jumat biasanya siswa itu libur. Nah, sehingga hari pertama masuk itu dimulai pada hari Sabtu dan diakhiri pada hari Kamis. Nah, untuk hari Kamis sendiri itu hanya sampai jam keempat saja. Untuk jam kelima biasanya akan dilaksanakan ekstrakurikuler yang terdiri dari pramuka maupun PMR. Nah, di sini dalam satu hari siswa akan belajar sekitar 8 jam pelajaran. Nah, yang dimulai dari jam 7 hingga jam 12.40. Nah, untuk alokasi waktunya setiap 1 jam pelajaran itu terdiri dari 40 menit. Nah, jika dulu kalian masih SD, mungkin mata pelajarannya itu lebih sedikit dan juga menggunakan tematik. Nah, kalau sekarang sudah berubah. Nah, untuk alokasi waktunya waktu SD mungkin 35 menit. Nah, sekarang 40 menit. Jadi lebih bertambah lagi. Nah, terus kemudian di sini untuk KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimalnya itu adalah 75, tapi untuk PAI maupun pendidikan kewarganegaraan itu adalah 78. Nah, kemudian untuk KKM yang ada di SMP Al-Fatah Singosari ini menjadikan suatu acuan. Nah, jika nanti nilai kalian itu di atas KKM, maka biasanya nanti ada semacam pengayaan. Tapi kalau misalkan kurang dari KKM, kalian akan melaksanakan pembelajaran remedial maupun
ujian remedial seperti itu. Nah, untuk KKM ini memang berbeda untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, di sini sebenarnya apa saja yang yang akan kalian laksanakan. Nah, misalkan KBM. Nah, KBM tadi kan sudah mulai hari Sabtu sampai hari Kamis. Nah, sehingga kalau misalkan KBM-nya dimulai hari Sabtu sampai hari Kamis, nanti upacaranya itu akan dilaksanakan setiap hari Senin. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti kalian itu belajar, terus kemudian kalian bingung, kenapa kok di SMP ini jumlah mata pelajarannya lebih banyak dibandingkan saya waktu SD. Nah, berarti sekarang karena kalian sudah tahu berapa jumlah mata pelajarannya, berapa alokasi waktunya, sekarang kalian harus mencari trik-trik belajar supaya nanti kalian bisa lebih optimal lagi ketika belajar, supaya nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, terus kemudian untuk ekskul, nah itu memang wajib karena kalau misalkan tidak kalian laksanakan, itu kalian tidak akan mendapatkan nilai untuk nilai rapot, sehingga memang diwajibkan. Nah, kemudian ada 5 nilai utama karakter. Nah, atau kita nyebutnya penguatan pendidikan karakter di sini. Yang pertama adalah religius, yaitu sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang sedikit bingung. Nah, misalkan kalian melakukan sholat duha, kemudian kalian membaca Asmaul Husna, sebelum dan sesudah pelajaran kalian membaca doa, kemudian rasa nasionalisme ini atau cinta tanah air. Nah, itu biasanya kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian melaksanakan upacara bendera, kemudian sikap mandiri, kerja keras, kreatif, tangguh dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong ini biasanya adalah kerjasama ataupun solidaritas yang bisa kalian tunjukkan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian selanjutnya adalah integritas. Nah, integritas ini memang penting. Salah satunya adalah kejujuran, keteladanan, dan tanggung jawab. Dan di sini nilai memang salah satu hal yang kalian inginkan, tapi jangan lupa selama melaksanakan pembelajaran, kalau misalkan saya pribadi, saya lebih menekankan kepada prosesnya. Lebih baik kalian jujur. Dan memang kalau misalkan masih ada yang tidak kalian ketahui, silakan bertanya kepada guru mata pelajaran, maupun kalau misalkan masih sangat susah, nanti bisa berkonsultasi dengan guru BK seperti itu. Nah, untuk beban belajarnya itu terdiri dari tatap muka. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, sekitar 40 menit. Kemudian untuk penugasan terstruktur, kemudian kegiatan mandiri itu sekitar 20 menit. Nah, jadi agak berbeda sehingga nanti kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian nanti ada tugas gitu. Nah, kemudian sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi untuk pembelajaran tahun ini memang karena masa pandemi COVID, nah, maka nanti pembelajarannya akan dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Nah, di sini karena Singosari itu termasuk zona merah, sedangkan untuk pembelajaran tatap muka itu boleh dilaksanakan pada daerah yang termasuk zona hijau. Sehingga untuk awal tahun pelajaran 2020-2021 ini kita akan memulai dengan sistem dalam jaringan, nah atau kita sebutnya online. Nah, ini akan kita laksanakan setelah kalian melaksanakan MPLS, yaitu pada hari Sabtu. Nanti kita akan mulai untuk belajar. Nah, di sini apa saja yang harus kalian persiapkan? Yang pertama adalah perangkatnya, bisa menggunakan HP, kemudian atau laptop. Nah, terus kemudian pastikan kalian memiliki kuota internet. Nah, karena tanpa itu, insya Allah pembelajaran itu pasti akan terganggu seperti itu kan ya. Kemudian pastikan tempat yang kalian gunakan untuk belajar itu kuat sinyalnya seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah persiapkan alat tulis. Jadi ada alat tulis dan buku-buku penunjang pembelajaran
itu. Terus kemudian berikutnya adalah perhatikan jadwal dan mata pelajaran apa. Jadi kalau misalkan hari ini misalkan ada IPA dan IPS, nah berarti kalian siapkan dua mata pelajaran itu. Kemudian ikuti instruksi dari guru mata pelajaran yang akan mengisi. Jadi nanti masing-masing guru mata pelajaran itu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi seperti itu. Jadi tergantung guru mata pelajarannya. Mungkin ada yang hanya menggunakan grup WA atau WhatsApp. Kemudian ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, Webex, Quizy, atau Edmodo. Jadi sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan seperti itu. Nah, tapi tetap tergantung pada masing-masing guru mata pelajaran. Jadi antara satu guru dengan guru yang lain itu biasanya berbeda seperti itu. Nah, kemudian untuk masa pandemi ini tentunya jam mengajarnya itu tidak mulai jam 7 sampai jam 12.40. Biasanya kita akan mulai jam setengah 8 dan diakhiri kurang lebih antara jam 12-an seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan nanti ada gangguan sinyal dan sebagainya, silakan kalian menghubungi wali kelas yang ada di masing-masing grup. Nah, insya Allah nanti setelah MPLS kalian akan dipandu oleh masing-masing wali kelas dalam melaksanakan jadwal pelajaran yang ada. Nah, terus kemudian ketika nanti ada trouble seperti itu, setidaknya kalian sudah melaporkan sehingga nanti pembelajaran itu akan tetap bisa berlangsung. Dan kemudian sebelum kalian itu melaksanakan pembelajaran biasanya akan ada presensi. Nah, presensi ini digunakan untuk mengontrol. Jadi ketika kalian itu belajar, nah siapa yang tidak masuk, kemudian siapa yang memang belum melaksanakan, misalkan jam pertama masuk, jam kedua tidak masuk karena memang kuotanya habis kayak gitu kan. Nah, sehingga semuanya itu bisa dicek oleh wali kelasnya. Terus kemudian berikutnya, nah kalau misalkan perkenalan guru-guru, insya Allah kemarin sudah. Jadi kalian sudah paham. Ada beberapa guru yang memang akan mengajar kalian. Jadi tidak semua guru mengajar kelas 7. Ada yang mengajar kelas 8 saja atau ada yang mengajar kelas 9. Tuh. Terus kemudian di sini hal yang perlu saya tambahkan yaitu tentang penilaian. Jadi apa yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Nah, yang pertama adalah penilaian yang terkait dengan sikap. Nah, untuk sikap ini ada sikap sosial dan juga ada spiritual. Untuk yang sikap sosial itu diwakili oleh mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sedangkan untuk sikap spiritual itu diwakili oleh mata pelajaran PAI. Nah, kemudian ada penilaian tentang pengetahuan, bisa tes tulis, kemudian wawancara, kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, biasanya bisa melalui observasi. Nah, terus kemudian dari beberapa nilai ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester ganjil, penilaian akhir semester ganjil, kemudian penilaian tengah semester genap, kemudian penilaian akhir tahun. Nah, semuanya itu akan dirata-rata dan dijadikan sebagai patokan apakah kalian nanti akan naik atau tidak. Nah, yang menjadi kriteria untuk bisa naik kelas yang pertama adalah telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Kemudian predikat dari sikap itu adalah baik, jadi minimal baik. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan kegiatan di ekstrakurikuler, jadi minimal juga baik. Kemudian nilainya itu minimal itu KKM. Nah, minim ada nilai yang kurang dari KKM itu antara 1 atau 2 saja gitu. Nah, tapi rata-rata semuanya sudah di atas KKM, nah itu masih bisa naik. Untuk kehadiran itu diusahakan minimal 90% dari kehadiran selama 1 tahun. Nah, terus kemudian di sini salah satu aspek yang perlu
diperhatikan. Jadi kalau misalkan biasanya kalian itu belajarnya dulu di rumah itu didampingi oleh orang tua, nah atau kakak, nah di sini mungkin agak berbeda. Jadi karena di sini kalian sudah berada di pondok, mungkin jika ada kesulitan, kalian bisa tanya di teman sejawat, kemudian bisa tanya di kakak tingkat ataupun nanti guru-guru seperti itu. Jadi usahakan jangan merasa malu kalau misalkan belum bisa. Kita semua di sini masing-masing juga sama-sama belajar. Sehingga jika ada yang tidak diketahui, silakan bertanya seperti itu. Terus kemudian bagi siswa-siswi yang memang belum pernah mondok seperti itu kan ya. Jadi mungkin ada tantangan tersendiri karena kalian itu belajarnya double. Nah, jadi ada ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Nah, diharapkan nanti ketika kalian sudah keluar dari SMP Al-Fatah ini, kalian akan jadi seorang pribadi yang baik. Nah, jadi berpengetahuan luas dan juga berakhlak yang baik seperti itu. Jadi semacam paket komplit seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nanti kalian sudah sampai ke tahap yang lebih baik itu, ingat jangan sampai sombong seperti itu. Jadi sebelum kalian melaksanakan pembelajaran pada hari Sabtu itu, tolong nanti ditulis trik-trik atau istilahnya rencana kalian belajar di sini seperti itu supaya nanti hasilnya itu lebih maksimal. Nah, kemudian karena di sini nanti kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau daring, diusahakan kalian selalu mengikuti instruksi yang ada di grup kelas yang akan segera dibagi. Terus kemudian nanti kalau misalkan memang masih ada yang perlu untuk ditanyakan, jangan malu gitu. Jadi saya ulangi lagi, jangan malu. Kemudian silahkan tanya gitu, karena sekarang kalian sudah semakin dewasa gitu, sudah naik tingkat di SMP. Jadi yang semulanya itu masih malu-malu, masih suka nangis seperti itu. Nah, jadi karena sekarang sudah SMP, jadi harus lebih berani lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan pun semoga nanti keadaannya jauh lebih baik sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka seperti itu. Jadi tolong diusahakan kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, bisa memakai face shield seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa membawa hand sanitizer sendiri. Kemudian yang keempat, kalian bisa mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di masing-masing depan kelas seperti itu. Kemudian berikutnya, tolong jaga jarak seperti itu ya. Mungkin jaga jarak itu kalau misalkan apa ya, kalau misalkan dulu itu masih aman, tidak berbahaya. Tapi kalau misalkan sekarang itu kondisinya seperti ini, lebih baik kita mengikuti aturan ini supaya nanti kalian tetap terjaga kesehatannya seperti itu. Dan apa namanya, pandemi ini semoga segera berakhir. Nah, karena ada satu kegiatan yang biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh siswa maupun siswi di SMP Al-Fatah, yaitu studi empiris. Apa itu studi empiris? Nah, studi empiris itu adalah semacam kegiatan pembelajaran di luar kelas, dan biasanya kita mengunjungi tempat-tempat yang berbeda. Nah, biasanya tempat-tempat yang akan kita kunjungi itu dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu biasanya akan berbeda supaya nanti pengalaman yang kalian dapatkan itu juga semakin beragam. Jadi selain kalian belajar di dalam kelas, kalian juga akan belajar di luar kelas, dan juga kalian akan bisa memahami bagaimana misalkan kalau tahun kemarin kita ke kebun apel seperti itu. Jadi bagaimana proses tanam apel, kemudian nanti bagaimana cara pengolahannya, bagaimana distribusinya. Jadi kalau misalkan hanya textbook saja, mungkin itu tidak menarik, tapi ketika kalian jalan-jalan di sana, itu kalian akan mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih baik lagi. Nah, semoga untuk tahun ini pandemi COVID-19 ini segera selesai sehingga kalian nanti akan bisa belajar secara kontekstual di luar kelas seperti itu. Nah, bagi adik-adik yang baru akan memulai kelas 7 ini, semoga nanti kalian bisa betah, kemudian mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kemudian kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih, semoga
tetap semangat untuk belajar di SMP Al-Fatah Singosari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.